Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit atau Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu kita akan melanjutkan pelajaran. Jadi sebelumnya saya ingatkan saudara untuk subscribe dan untuk klik tanda loncengnya dan like serta share pada teman lain supaya saudara merasa diberkati dengan pelajaran ini. Mereka juga dan kalau saudara merasa terbeban ingin membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui nomor rekening bank. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Kemarin salah seorang ibu, yaitu Ibu Yanti, telah memberikan kepada kami beberapa peralatan untuk kepentingan studio. Jadi ada beberapa layar ya, monitor, meja, kursi, tripod. Jadi itu yang bagi kami memang mahal. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti. Semoga Tuhan memberkati Ibu sebagai balasan apa yang Ibu persembahkan bagi pelayanan ini. Dan saya mohon pada Tuhan supaya Ibu dan keluarga diberkati. Seperti Ibu telah menjadi berkat bagi kami bagi pelayanan ini. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Bagi saudara yang ingin belajar lebih lanjut tentang iman ortodoks ini, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang ada dalam nomor teleponnya ada di bawah ini, bawah dari video ini. Dan juga kalau saudara ingin mengunjungi gereja ortodoks, di akhir daripada video ini ada alamat-alamat gereja ortodoks, alamat-alamat cabang-cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Saudara bisa lihat di sana. Dan jikalau tempat itu belum ada dan saudara ingin mengadakan perintisan, saudara bisa juga menelpon Romo Yakobus untuk mengatur bagaimana perintisan bisa dilakukan di tempat saudara. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari kita lanjutkan kalau begitu. Kita masih berbicara mengenai kaki dian dari emas atau kandil. Dan kita sekarang sudah sampai kepada Keluaran pasal 25 ayat 37. Tolong bacakan. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Yang di depan dari kandil ini kemarin kita telah belajar itu adalah meja roti sajian. Dan kita telah belajar bahwa meja roti sajian ini menggambarkan Kristus yang mengorbankan dirinya bagi kita, yang melalui korbannya ini kita disatukan dengannya dan menjadi satu umat, menjadi satu tubuh. Nah, sekarang di depan daripada kandil ini terdapat terang kuning. Ini adalah lambang dari Roh Kudus. Mengapa? Karena kita tidak dapat mengenal Kristus yang merupakan gambar Allah jikalau tidak ada penerangan dari Roh Kudus. Maka kita, para imam makan dari roti ini, ambil bagian di dalam Kristus itu oleh terang yang dari Roh Kudus. Kenapa? Karena dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang tidak percaya, kata Alkitab, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu oleh iblis. Sehingga mereka tidak dapat mengenal kemuliaan Allah yang ada dalam wajah Kristus yang adalah gambaran Allah. Pewahyuan diri Allah, yaitu gambar Allah, yaitu Kristus sendiri sebagai firman yang jadi manusia,
itu tidak dikenal oleh orang duniawi. Itu tidak dikenal orang yang belum menerima penerangan dari Roh Kudus. Karena dalam pikiran mereka itu menurut Alkitab mereka dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga tidak mengenal itu. Oleh karena itu dengan kemampuan natural kita, kemampuan alamiah kita, tanpa pertolongan dari yang atas, tanpa pencerahan dan penerangan dari yang atas melalui Roh Allah, orang tidak akan bisa mengerti Kristus. Dijelaskan pun kalau belum dicerai malah mengejek. Dan saya temukan beberapa orang mengejek di video saya, mengejek ini, mengejek itu. Ya, pada intinya mengejek Kristus, mengejek ajaran Kristus. Karena mereka masih dibutakan, belum tahu. Makanya ayat 6 dari pasal 2 Korintus 4 ayat 6 ini mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit. Nah, Allah yang telah berfirman dari dalam gelap adalah terbitlah terang, itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 3. Coba. Mulai ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita, terus? Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, dari dalam gelap inilah terbitlah terang, itu merujuk ke sana. Jadi Allah yang pada zaman awal itu mengatakan dari dalam gelap ini terbitlah terang, meskipun ini terang alamiah, ya. Tapi dikatakan selanjutnya, lalu 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam. Nah, kalau Allah di zaman purba itu menerbitkan dari kegelapan itu terang untuk dunia ini, maka Dia juga yang akan, apa katanya? Yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, inilah terang rohani. Inilah energi ilahinya yang bekerja di dalam hati kita untuk dapat mengenal Kristus. Jadi mengenal Kristus itu tidak gampang kalau tidak dicerai oleh yang ilahi. Mengenal Kristus dan datang padanya itu tidak mudah kalau hati itu tidak dicerai, dibutakan. Mereka menolak. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat ini bahwa untuk makan roti yang adalah simbol Kristus itu perlu ada penerangan dari lampu kandil. Berarti untuk mengenal Kristus, hati kita perlu dicerahkan, hati kita perlu diterangi oleh terang Allah yang diberikan yang melalui Rohnya yang kudus itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa di situ ada 7 lampu dengan 7 terang. Ya kan? Coba baca lagi ayat Keluaran 25:37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan 7 lampu. Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Ada 7 lampu. 7 ini simbol angka sempurna. Berarti kalau ini adalah terang yang sempurna. Terang yang sempurna, dan itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah digambarkan, sudah kita bahas sebelumnya, sebagai 7 roh Allah yang menerangi seluruh dunia. Maka dikatakan sebagai 7 lampu ini. Nah, 7 lampu ini sebagai simbol Roh Kudus, roh yang sempurna, karena berasal dari Allah yang kuasa, yang adalah dikatakan sebagai Bapa segala terang. Maka baca di dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kita baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang. Maksudnya bukan Allah kawin orang yang berjenis kelamin perempuan lalu punya anak terang, bukan. Ini bahasa kias. Oleh karena itu, ketika dalam kitab suci Kristen dalam Injil ini Allah disebut Bapa, ini tidak berbicara tentang jenis kelamin, tetapi sebagai sumber asal usul dari sesuatu. Nah, kalau dikatakan Allah itu Bapa segala terang, berarti terang-terang tadi, terang yang dari Roh Kudus tadi, maupun terang yang berasal yang diberikan kepada para malaikat, ini sebetulnya dari Allah. Mengapa dia menjadi sumber yang terang? Kalau kita ingin mendapatkan terang dalam pikiran dan hati kita, terang rohani, yang dapat memberi terang hanya Allah melalui rohnya. Mengapa begitu? Sebab Allah itu adalah terang. Kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Ya. Allah adalah terang. Dan Dia Bapa segala terang. Oleh karena itu, yang menyatakan Allah yang berasal dari Allah, yaitu firman-Nya, yaitu anaknya, itu digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah. Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai the splendor of His glory. Splendor itu apa ya? Cahaya yang memancar gitu ya, dari kemuliaan Allah sendiri. Jadi Kristus yang merupakan cahaya kemuliaan Allah, yang adalah gambar tepat dari Allah, kita teruskan. Dan gambar wujud Allah. Nah, ini berasal dari kata karakter. This equals asius of. Karakter itu seperti gambar tindasan. Parfum, kalau kita bilang persis. Gambar dalam tindasan parfum persis. Berarti kalau gitu, Kristus adalah gambar Allah yang persis menyatakan Allah itu sendiri, sebab Dia adalah firman Allah. Dan karena itu pula, Dia adalah terang yang sejati, terang yang sebenarnya. Kita tidak akan mendapat terang yang lain kecuali Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus 1 Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Artinya terang yang sejati. Terus? Yang menerangi setiap orang. Setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi kalau ada orang mendapatkan terang ilahi, terang kebenaran, yang adalah Injil Kristus, sumbernya dari Kristus melalui Roh. Makanya lampu ini ada 7 buah tanda kesempurnaan, dan Kristus adalah terang yang sempurna itu, terang yang sesungguhnya. Kita tidak mengerti, kita gambar imam tidak bisa makan, tidak bisa melihat roti itu kalau tidak ada terang. Satu-satunya terang yang ada di dalam bait Allah adalah ini. Jadi kita tidak akan mengerti Kristus ini sebagai sang terang sejati jikalau kita tidak mendapatkan terang dari rohnya Allah yang sempurna. Itu artinya. Dan selanjutnya, meskipun ada 7 lampu, tapi yang terang yang diberikan adalah cuma 1. Terangnya cuma 1. Dan berarti ini ada 1 kesaksian. Jadi kalau ada roh Allah yang sempurna itu menyaksikan kebenaran itu cuma 1. Dan kebenaran itu Kristus. Karena dialah yang dikatakan sebagai terang yang sebenarnya atau terang yang sejati. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat Di diselamatkan. bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Dialah satu-satunya terang itu. Oleh karena itu dia juga mengatakan akulah terang dunia. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Saudara membutuhkan terang yang sebenarnya, terang ilahi, terang kebenaran. Datanglah kepada Kristus. Sebab dia satu-satunya orang yang berani mengatakan akulah kebenaran. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Katakan di situ. Akulah jalan. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, kita dengarkan ini. Dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar kebenaran, tapi sang kebenaran. Apa kebenaran? Bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dalam bahasa aslinya saya bacakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Legi auto Yesus. Yesus pun berkata kepada mereka, kepadanya, Ego ini odos. Aku ini jalan itu atau sang jalan. Kei alitia dan kebenaran itu atau sang kebenaran. Berarti kalau gitu, kalau kita rindu akan kebenaran, satu-satunya kebenaran itu bukan kebenaran konsep yang dibuat orang, bukan konsep filsafat, bukan klaim keagamaan, tetapi pribadi yang mengatakan akulah sang kebenaran hidup. Ego ini alitia. Aku ini adalah sang kebenaran. Oleh karena itu, untuk mengerti sang kebenaran ini, kita perlu diterangi oleh roh kebenaran. Sebab kalau rohnya bukan roh kebenaran, itu akan menuntun kita kepada kesesatan. Dan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca 16 dan 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah Roh Kudus. Ada orang mengatakan ini nubuat Nabi Muhammad. Coba mari kita baca. Karena kan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong itu bunyinya bahasa asli adalah Parakletos. Nah, beberapa polemikus mengatakan ini aslinya Perikletos. Sebab kalau Parakletos itu artinya penghibur, artinya pembela, artinya apa lagi? Penolong. Tapi kalau Perikletos itu artinya terpuji. Dan di dalam agama Islam, dalam Quran dikatakan bahwa Isa pernah menubuatkan menurut Quran di dalam surah 61 ayat 6, sesudah dia akan datang
seseorang sesudah dia namanya Ahmad. Dan kata Ahmad itu artinya terpuji. Sehingga kata Parakletos itu dibaca seolah-olah itu huruf Arab. Kalau huruf Arab kan huruf mati semua. Namanya contohnya saja. GNTNG itu bisa ganteng, bisa genteng, bisa gantung. Tergantung hidup, huruf hidup yang ditaruh pada harkat itu. Tapi Parakletos itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Tidak bisa diganti harkatnya, itu tidak bisa. Tulisannya seperti bahasa Latin, ya P-A-R-A-K-L-E-T-O-S gitu. Ya bacanya ya Parakletos, tidak bisa Periklitos atau malah dijadikan Paraklit katanya inilah katanya nubuat tentang Nabi Muhammad. Parakletos itu adalah yang asli, bukan Periklitos, sebab ada kata-kata penolong yang lain atau Paraklitos yang lain. Berarti ada Paraklitos sebelumnya. Sehingga ya ketika dia datang disebut yang lain. Nah, Paraklitos sebelumnya siapa? Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang ada. Ya, apa yang diterjemahkan sebagai pengantara itu? Bahasa aslinya bunyinya adalah Parakletos, yang artinya pembela, yang artinya penolong, yang artinya apa tadi? Penghibur, ya. Kita baca di situ dalam bahasa aslinya begini. Di dalam bahasa aslinya bunyinya kita baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-1. Bunyinya begini. Tekniamu, anak-anak kecilku, tafta grafo ini. Hal-hal ini aku tulis padamu, ina, supaya mi amartite, jangan kalian berdosa. Keian tis amarti, dan jikalau seseorang berbuat dosa, Parakleton ehomen. Kita punya Parakletos. Proston patera kepada Bapa, Yesus Kriston Dikeon. Yesus Kristus yang benar, adil benar. Ya. Jadi yang disebut Parakletos di sini siapa? Yesus. Karena Yesus itu sebagai Parakletos, pembela manusia, penghibur manusia, penolong manusia di dalam hal keselamatan. Dan sesudah dia mati dan bangkit lalu dia naik ke surga, kehadirannya itu diwakilkan melalui Roh Kudus ini. Gimana Roh Kudus hadir? Disitulah Kristus hadir. Sehingga kalau Kristus itu adalah Parakletos, maka dia juga Parakletos, hanya Parakletos yang lain. Karena dia bukan firman. Satunya Parakletos yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Satunya yang menggantikan atau mewakili Yesus hadir di bumi ini adalah Parakletos yang adalah rohnya Allah sendiri. Kalau yang satunya Parakletos ini Kristus itu adalah sang kebenaran. Karena roh ini yang mewakili Kristus atau yang menghadirkan Kristus, dia disebut sebagai roh kebenaran. Sebab yang disaksikan oleh roh ini adalah Kristus sang kebenaran itu. Jadi ini bukan seorang manusia, bukan pula seorang nabi. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 itu. Yohanes pasal 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata yang lain ini bahasa Yunaninya alos. Alos parakletos. Nah, kata Yunani untuk lain itu ada dua. Yang satu ini ya, seperti benda ini. Ini lain dengan saya. Baik bentuknya, baik hakikatnya, baik jenisnya. Nah, lain untuk hal yang sangat berbeda ini, dalam bahasa Yunani adalah heteros. Lalu, kalau ini Mas Kris di depan saya ini, lain dengan saya, tapi masih sejenis. Dia manusia, dia laki-laki, dia suka makan nasi, saya juga. Nah, lain yang semacam ini adalah alos. Nah, Roh Kudus disebut sebagai alos para Kristen. Lain, tapi masih sehakikat dan sejenis. Bagaimana Kristus itu adalah ilahi karena dia firman-Nya Allah yang berada di dalam Allah, maka rohnya Allah juga adalah berasal dari dalam Allah itu sendiri dan satu di dalam Allah, sehingga mempunyai kodrat ilahi sebagaimana firman Allah juga punya kodrat ilahi itu. Coba baca bahwa Roh Kudus ini adalah juga keluar dari Allah, dari Bapa, sebagaimana firman yang akhirnya menjadi Kristus itu juga keluar dari Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi dari mana datangnya? Dari Bapa. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, tidak mungkin manusia keluar dari dalam Allah itu. Kalau roh kebenaran itu keluar dari Bapa, dari Allah, berarti tadinya di mana? Ya di dalamnya Allah. Seandainya ini benarnya adalah seorang nabi, mungkin kalau tidak ada nabi asalnya dari dalam Allah. Menunjukkan ini bukan manusia, memang roh yang memang keluar dari Allah, yang tadinya ada di dalam Allah, sebagaimana firman-Nya Allah itu juga tadinya di dalam Allah, keluarnya juga dari Allah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di mana Allah? Ya di dalamnya Allah. Roh juga. Roh kebenaran tadi juga keluar dari Allah, tadinya di dalam Allah. Maka roh dan firman itu memang beda, tetapi sehakikat. Perbedaannya bukan heteros, perbedaannya adalah perbedaan alos. Dan juga selanjutnya kita baca dari ayat 16 dari Yohanes 14 itu, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kepada siapa Yesus berbicara ini? Kepada murid-muridnya. Seandainya ini benar nubuat dengan Nabi Muhammad, mungkinkah Nabi Muhammad yang lahir 600 tahun kemudian dari saat para murid ini hidup, lalu bisa menyertai murid selama-lamanya? Sebelum Nabi Muhammad lahir, para murid sudah mati. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad menyertai para murid itu. Sebab Yesus berbicara pada para muridnya dan hidup pada para Nabi Muhammad lahir dan itu lucu. Ke-6 ya, itu bulan tahun 51. Ke-6 ya. Jadi tidak mungkin ini berbicara tentang ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran karena dia menyaksikan sang kebenaran, yaitu Kristus.
Bagi yang mengerti kebenaran, saya disebut roh kebenaran. Terus? Dunia tidak dapat diterima. Ya, sulit diterima oleh dunia karena apa? Sebab dunia tidak melihat Dunia tidak melihat dia. Nabi Muhammad dilihat dunia enggak? Dilihat manusia enggak? Dilihat. Ini tidak gitu loh. Terus? dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu. Kamu, para muridnya akan mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Sejak hari raya Pantekosta, Roh Kudus turun menyertai para murid ini. Dan akan diam di dalam kamu. manusia tidak bisa diam di dalam manusia yang lain. Oleh karena itu tidak berbicara tentang manusia siapapun. Ini berbicara tentang roh yang menerangi manusia karena dia adalah roh kebenaran supaya manusia itu mengenal kebenaran yang adalah Kristus. Makanya itu gambaran daripada kandil, gambaran daripada 7 kaki dian dari emas. Jadi ini tidak berbicara tentang nabi siapapun. Ini berbicara tentang rohnya Allah yang keluarnya dari Allah, yang menyertai para rasul, yang tinggal di dalam para rasul. Jadi itu ya. Nah, itulah maknanya bahwa kaki dian dari emas ini, kandil ini adalah terang yang menerangi di dalam ruangan Maha Kudus untuk imam pada waktu makan roti itu, roti dari meja sajian itu mendapat terang, memahami roti ini. Inilah kita yang ada di dalam bait Allahnya Tuhan. Di dalam iman kepada Kristus, kita mendapat penerangan melalui Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus yang menghadirkan Kristus di dalam hati kita. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Tadi pada Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menutupkan kamu oleh rohnya di dalam hati batinmu. Jadi yang berada di hati batinnya mana orang percaya apa itu? Roh Kudus. Terus? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Tapi sekarang dikatakan siapa yang diam dalam hati? Kristus. Berarti di mana Roh Kudus hadir, Kristus dihadirkan. Roh Kudus yang menyatakan Kristus, Roh Kudus yang menghadirkan Kristus. Makanya tanpa Roh Kudus, tanpa pencerahan dari yang ilahi ini, orang tidak mengerti Kristus itu siapa. Makanya dikatakan 1 Korintus 12 ayat 3 kita baca. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, tertutuklah Kristus. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Nah, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, orang tidak tahu Yesus itu siapa. Bahwa itu dia itu Tuhan. Jadi mengerti Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya masalah intelektual. Kalau intelektualmu tidak dicerai oleh Roh Kudus, bagaimanapun diterangkan kamu tidak bisa mengerti. Biarpun jelas keterangan itu. Tapi karena pikiranmu sudah digelapkan itu, kamu tidak diterangi oleh roh itu, tidak ada terang dari kandil ini, maka engkau tidak akan mengerti Yesus Kristus. Hanya di dalam Roh Kudus kita dapat mengerti, sebab iman Kristen itu bukan karangan manusia yang hanya bisa dimengerti oleh otak. Ya bisa diterangkan secara akal. Tapi lebih dari itu, karena ini wahyu ilahi, hanya dengan penerangan ilahi, kita dapat mengerti isi dari wahyu yang adalah Kristus itu.
Nah, tujuan daripada kaki Dian Mas ini adalah untuk memberikan terang. Ini adalah penyandang terang istilahnya. Coba kita baca dari Imamat 24 ayat 2. Imamat 24 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun bubuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Oke. Supaya lampu dapat dipasang tetap menyala menerangi tempat di mana ruangan kudus itu ada. Kita baca juga Bilangan 8 ayat 2 sampai 3. Bilangan 8 ayat 2 sampai 3. Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruskah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kanan? Ya, lampu ini menerangi yang di sebelahnya. Di sebelahnya ada apa? Meja roti sajian. Ada yang adalah simbol Kristus. Jadi memahami Kristus tidak mungkin tanpa penerangan lampu yang adalah simbol daripada Roh Kudus ini. Ya. Kenapa? Terang harus dilihat dari terang yang sejati ini. Allah adalah terang. Coba kita baca juga Yohanes 1 ayat 4 dan 9. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Ya, untuk mendapatkan terang ilahi, mengerti kebenaran itu kita harus mendapatkan hidup ini. Hidup itu ada di dalam Kristus. Hidup kekal itu. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Teruskan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan hidup itu? Dan inilah keberanian Sudah cukup. kita. Jadi hidup itu ada dalam anak Allah, dalam firman Allah ini. Hidup kekal yang akan membawa kita menyatu dengan Allah itu. Hidup kekal yang akan membawa kita manunggal dengan Allah ini adalah Kristus. Nah, kalau kita memiliki hidup ini, kita memiliki terang sejati tadi. Baca lagi dari Yohanes 1 ayat 4 itu. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi di dalam bait Allah ini ada terang ini. Dan ini memberikan makna macam-macam. Satu, bahwa dalam bait Allah ini tidak ada terang alamiah yang berasal dari luar. Tidak ada. Yang berasal dari matahari. Terangnya hanya dari lampu ini. Menunjukkan bahwa tidak ada terang alamiah untuk dapat mengerti kebenaran ilahi. Tidak cukup dengan filsafat. Tidak cukup hanya dengan pemikiran akademis. Tetapi perlu ada terang ilahi untuk kita dapat mengerti tentang Kristus itu. Yang kedua, kandil itu akan memberikan terang di hadapan Tuhan. Coba kita baca Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabur hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Berarti kalau terang ini terang di hadapan Tuhan. Terang yang berasal dari cahaya kemuliaan Tuhan sendiri.
Dan inilah terang yang juga dilihat oleh Nabi Musa waktu dia berada di Gunung Sinai. Coba kita baca dalam Keluaran 34 ayat 28-29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian yang ke-10 firman. Terus? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua roh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara. Nah, kulit mukanya bercahaya karena telah berbicara dengan Tuhan. Berarti kalau itu Musa mendapat terang dari mana cahaya ini? Dari cahayanya Tuhan. Musa seolah-olah ketularan cahayanya Tuhan. Jadi bagi Musa itu terangnya datang dari luar. Tapi terang yang sama ini juga terjadi pada waktu Kristus datang ke dunia ini. Di dalam Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-1 dan 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti. Nah, terang dari mana datangnya? Dari dalam diri Kristus sendiri. Bukan seperti Musa. Musa terangnya dari luar, dari Allah. Ini datangnya dalam diri Kristus sendiri. Dan ini terang ilahi loh. Berarti dalam diri Kristus itu berdiam secara sepenuhnya seluruh kepenuhan keilahian. Kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Ayat 19 atau 9? 9 ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Dalam wujudnya yang jasmania, yang manusia ini berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Karena pada dasarnya memang dia adalah Allah. Kenapa? Dia firman-Nya Allah. Hanya tidak selalu dinampakkan karena apa? Karena dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman Allah adalah Allah. Mempunyai sifat, hakikat, kodrat yang sama dengan Allah. Maka dikatakan dia adalah walaupun dalam rupa Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, setara dalam apa? Dalam hakikat keilahiannya. Dalam artian Yesus keilahiannya itu ya sama dengan keilahian Bapa. Karena Bapa itu adalah tempat di mana firman itu berada sejak kekal. Sehingga firman itu memiliki kodrat keilahian yang sama dengan Bapa. Maka dikatakan setara dalam keilahiannya. Terus kan? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Beda dengan Adam. Adam bukan Allah. Tetapi ketika diiming-imingin sama iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia merebut itu hak yang bukan haknya itu. Kristus tidak. Kristus berbalik. Dia tidak merebut. Dia malah relakan keilahiannya itu. Ditinggalkan. Terus? Melainkan telah mengosongkan diri. Nah, inilah mengosongkan diri. Ini artinya dia meninggalkan keilahiannya. Terus menjadi manusia. Dan keilahiannya itu tidak ditampakkan. Sehingga orang tahunya dia manusia biasa saja. Hanya dalam momen-momen penting, momen-momen seperti ini, dikatakan ini sekali saja dia menampakkan itu pada waktu hidupnya itu.
yaitu pada waktu di Gunung Tabor. Dia tampakkan keilahiannya. Coba teruskan ayat itu. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Itulah artinya mengosongkan diri. Keilahiannya ditinggalkan, tidak dinampakkan meskipun masih di situ, lalu menjadi manusia. Dan pada momen yang penting ini dia nyatakan keilahiannya itu ketika sinar itu bersinar dari dalam tubuhnya di depan para muridnya. Jadi di sini kita melihat kalau begitu bahwa Kristus sebagai sang terang itu menyatakan terangnya itu secara secara dilihat mata, secara yang tampak mata kepada para rasulnya. Nah, dengan demikian para muridnya pun mendapat terang itu. Dan terang inilah kemuliaan yang ada dalam dirinya. Dan kemuliaan ini diberikan kepada orang percaya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kepada murid-muridnya, Kristus memberikan kemuliaan. Nah, kemuliaan apa ini? Coba kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan. Nah, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dan kemuliaan Bapa ini telah diberikan kepada Kristus. Dan dari Kristus diberikan kepada murid-muridnya. Coba kita baca lagi dalam Yohanes 17 ayat 22 itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada. Nah, jadi kemuliaan yang Bapa membagikan Kristus dengannya, itu juga diberikan pada Kristus. Dan Kristus memberikan pada para rasulnya. Kemuliaan apa ini? Inilah kemuliaan energi ilahi. Di dalam gereja ortodoks disebut energi ilahi. Sehingga melalui energi ilahi ini, para orang yang percaya pada Kristus bisa manunggal dengan Allah. Kalau Bapa dan Putra, atau Allah dan firman-Nya itu bersatu dalam esensi ilahinya. Dalam hakikat keilahinya. Kita tidak bisa, karena kita tidak mungkin manusia jadi Allah. Tetapi penyatuan kita dengan Allah, dan penyatuan kita satu dengan yang lain menjadi satu tubuh, itu adalah penyatuan di dalam kemuliaan, di dalam energi. Sehingga kita manunggal dengan Allah tanpa kita berubah jadi Allah. Karena penyatuan kita bukan penyatuan secara esensi, bukan penyatuan dalam zat, bukan zat ya. Zat yang terdiri dari padat, cair, dan gas, bukan itu. Itu bahasa ilmu fisika itu. Ini teologi. Zat, makanya ditulis pakai D. D-Z-A-T, dan itu dicoba dalam Alkitab bahasa Arab disinikan itu. Coba kita baca dari Yohanes 5 ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak. Nah, dalam dirinya sendiri, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dikatakan fi zatihi. Di dalam zatnya. Yang dalam terjemahan Indonesia dipakai D, D-Z-A-T. Yang artinya dalam esensinya. Yang artinya dalam, kalau bahasa Yunani, usianya.
Yang artinya kalau bahasa Latin dalam substansinya. Jadi kalau begitu saudara, satunya Allah dan firman-Nya itu satu secara hakikat. Artinya firman itu mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Maka dikatakan tadi setara tadi. Hakikatnya firman, ya juga hakikatnya Bapa. Karena Allah hanya satu, maka hanya punya satu hakikat. Tetapi satunya kita dengan Allah, manunggalnya kita dengan Allah, bukan dalam hakikatnya. Sebab kalau kita manunggal dalam hakikatnya, itu nanti jadi panteisme. Sebab kita melebur pada hakikat ilahi, kita juga jadi Allah. Dan itu tidak mungkin. Maka penyatuan kita dengan Allah ada penyatuan dalam kemuliaan yang tak lain adalah dalam energi ilahi ini. Dan energi ilahi ini disampaikannya kepada kita oleh Roh Kudus. Makanya kita menyatu dengan Kristus, mendapat terang dari Kristus melalui terang dari lampu kandil ini yang adalah simbol daripada terang Roh Kudus yang menyampaikan energi ilahi itu kepada kita. Ya, itu artinya lampu kandil ini. Selanjutnya, jadi semua pelayanan keimaman bagi Tuhan. Jadi para imam yang memakan roti itu harus memakan roti di depan kandil tadi. Itu harus dilakukan dalam terang dari kaki dian dari emas ini, lampu kandil ini. Coba baca dalam kitab Wahyu 1 ayat 6. Kitab Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita dijadikan imam. Maka sebagai imam, kita harus selalu berjalan di dalam terang ilahi tadi. Ya. Pasal 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Oke. Kalau begitu, gambaran dari imam yang di dalam perjanjian lama itu adalah merupakan gambaran kita yang ada di dalam Kristus. Sebagaimana para imam untuk makan roti itu harus diterangi oleh lampu kandil ini, demikianlah kalau kita ingin memahami Kristus, mencerna Kristus, perlu kita juga mendapat terang selalu dari terang energi ilahi yang dikerjakan di dalam kita melalui Roh Kudus. Dalam gereja ortodoks, antara energi ilahi dan Roh Kudus itu beda. Dalam saksi Yehova, Roh Kudus itu energi ilahi itu bukan. Yang disebut sebagai daya aktif. Enggak. Daya aktif tidak punya pribadi. Roh Kudus punya. Coba kita baca. Di dalam pertama, Roh Kudus itu Allah. Karena dia berada di dalam diri Allah, memiliki kodrat yang sama dengan Allah, dan sama dengan firman. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang kedua dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Kalau bisakah energi berkata? Bisa nggak? Energi itu pribadi atau hanya sekedar kekuatan? Sekedar kekuatan. Gimana kekuatan bisa berbicara? Bahwa Roh Kudus bisa berbicara, ini berarti dia bukan daya aktif. Dia memang memiliki pribadi. Meskipun kata pribadi jangan dimengerti sebagai orang itu ya. Roh Kudus itu roh, tidak ada bentuknya. Tapi punya kesadaran. Mempunyai kehendak.
Coba kita lihat bahwa Roh Kudus juga punya kehendak. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Maksud Roh itu berarti Roh itu punya maksud, punya kehendak. Daya tidak punya kehendak. Dan Roh itu juga punya emosi. Menunjukkan dia pribadi. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Nah, Roh Kudus Allah bisa didukakan. Duka itu apa? Emosi kan? Berarti kalau gitu Roh Kudus punya emosi. Ini tanda pribadi itu artinya punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan. Ada tubuhnya ataupun tidak. Nah, Roh Kudus biarpun tidak ada tubuhnya punya ciri-ciri ini. Ya, ada banyak sih sebenarnya, itu hanya saya tunjukkan saja itu bahwa Roh Kudus itu bukan daya aktif Allah. Seperti yang diajarkan Saksi Yehova. Dan Roh Kudus itu Allah. Coba kita baca di dalam karena dia ada di dalam diri Allah sebagai rohnya Allah. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke, rohnya manusia ada di mana menurut ayat ini? Di dalam manusia. Dan roh Allah kalau gitu ada di mana? Di dalam Allah. Kalau roh Allah ada di dalam Allah, punya kodrat yang sama dengan Allah enggak? Iya. Maka dikatakan 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang dikaruniakan kepada kita. Kalau gitu roh itu apa? Allah sendiri mempunyai kodrat Allah, sama seperti firman juga mempunyai kodrat Allah, karena baik firman maupun roh itu tinggalnya dalam Bapa Allah yang satu itu. Jadi kalau gitu jelas Alkitab tidak mengajarkan Roh Kudus itu hanya sekedar daya aktif Allah, bukan. Roh Kudus itu pribadi. Daya aktif Allah adalah kemuliaan yang melaluinya Roh Kudus membangkitkan tubuhnya Kristus. Kemuliaan yang membuat yang telah diberikan Kristus kepada kita sehingga kita bisa menyatu, manunggal dengan Allah. Yang menyalurkan memang Roh Kudus, tetapi energi itu bukan Roh Kudus itu sendiri. Itu adalah milik Bapa, Putra, Kudus secara bersama yang disalurkan kepada kita melalui Roh Kudus itu. Itulah artinya lampu minyak terang yang keluar, yang menerangi Bait Allah itu. Saudara, saya kira untuk hari ini begitu saja. Pelajaran kita akan kita lanjutkan Jumat depan. Tuhan memberkati. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.